Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam video ini saya akan bahas agama dan komunikasi sosial. Nah, sebelum masuk ke sana, di sini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Lea Mantia Putra dengan NIM 22105442, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengenal dulu apa itu agama, apa itu komunikasi sosial, dan hubungan antar keduanya. Nah, agama sendiri dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang terorganisir. Nah, itu mencakup nilai-nilai moral, norma sosial, dan praktik-praktik spiritual yang bertujuan untuk membimbing kehidupan individu atau kelompok atau komunitas atau masyarakat. Nah, agama di sini berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan hubungan manusia dengan Tuhan atau Ilahi, serta memberikan kerangka moral untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, agama juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif yang menyediakan landasan nilai yang mendukung keharmonisan sosial. Sementara itu, komunikasi sosial adalah sebuah proses interaksi yang melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan nilai di antara individu atau kelompok masyarakat. Nah, komunikasi ini tidak terbatas pada penggunaan bahasa verbal, tetapi juga mencakup elemen-elemen verbal seperti simbol dan berbagai media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dalam membangun pemahaman bersama. Nah, komunikasi sosial ini merupakan pilar yang penting dalam membangun kohesi masyarakat dalam menjaga dinamika hubungan antar individu atau kelompok. Nah, dari definisi kedua itu ada hubungan antara agama dan komunikasi sosial. Di sini agama berperan sebagai panduan moral dalam berkomunikasi, sementara komunikasi sosial menjadi alat untuk menyebarkan nilai-nilai agama di masyarakat serta saling melengkapi. Agama di sini melalui ajaran-ajarannya menyediakan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, empati, dan toleransi yang menjadi dasar etika dalam interaksi sosial. Nah, dalam praktiknya, agama menggunakan komunikasi sosial sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan moral, menyebarluaskan ajaran agama, dan memperkuat anggota-anggotanya untuk memperkuat solidaritas antara anggotanya. Nah, contohnya seperti ceramah, dakwah, dan dialog beragama adalah bentuk nyata pemanfaatan komunikasi sosial dalam konteks agama tadi. Nah, di sisi lain komunikasi sosial berkontribusi dalam memperluas jangkauan agama, khususnya di era modern ini. Banyak tantangan. Nah, melalui interaksi lintas agama atau dialog umat beragama, agama dapat beradaptasi dengan perubahan sosial di era modern yang sekarang ini. Yang kedua, kita akan bahas tantangan. Kan ada banyak tantangan nih dalam hubungan agama dan komunikasi sosial. Di sini menyebutkan 3 atau 4. Nah, yang pertama adalah penyalahgunaan agama dalam media sosial. Nah, ada banyak. Ini nih yang paling panas nih biasanya penyebaran hoax dan ujaran kebencian atas nama agama yang sering menimbulkan konflik yang panjang. Yang kedua adalah perbedaan pandangan, yang mana perbedaan pandangan antar kelompok atau agama ini dalam internal agama maupun dalam eksternal itu dapat memicu miskomunikasi. Nah, yang ketiga modernisasi dan globalisasi. Ya, kita tahulah budaya sekuler atau budaya asing. Ya, budaya lokal juga bisa disebut seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai agama. Di situ menciptakan jurang dalam komunikasi sosial yang cukup dalam. Nah, jika ada tantangan, pasti ada solusi. Solusi yang pertama adalah adanya dialog antar umat beragama. Nah,
Di sini melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam membuat forum komunikasi untuk membahas isu-isu sosial yang ada atau yang terbaru. Yang kedua adalah kita adanya pendidikan literasi dari media, ya mengajarkan cara masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan baik, bijak, sesuai dengan nilai agama dan moral. Nah, yang ketiga ini ada pemanfaatan teknologi digital yang ya di era modern segini. Di era modern sekarang ini media sosial ini menjadi salah satu alat utama untuk menyebarkan pesan. Nah, dalam pemanfaatan teknologi ini kita harus menggunakan media menyebarkan pesan itu secara damai, bijak, dan toleransi. Yang keempat, peran tokoh agama itu sangat penting karena memberikan pelatihan memberikan cara komunikasi yang efektif untuk masyarakatnya, terutama masyarakat modern. Karena biasanya tokoh-tokoh agama itu dipandang di dalam masyarakat seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kita akan langsung ke kesimpulan, yang mana kesimpulan agama dan komunikasi ini saling melengkapi dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, dengan pendekatan yang tepat, agama dapat menjadi fondasi untuk komunikasi yang damai dan bijak. Meskipun tantangan di era digital, di era modern ini terus berkembang, kolaborasi lintas agama itu yang menjadikan nilai-nilai agama tetap relevan dan diterapkan dalam komunikasi sosial ini. Sekian dari saya pembahasan agama dan komunikasi sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.